Xiao Yao adalah sebuah sekte di era Demigods and Semi-Devils yang didirikan oleh Xiao Yao Tezi yang memiliki 3 murid dengan kungfu yang sangat tinggi di masanya. Mereka adalah Wu Yazi yang akhirnya menjadi ketua sekte Xiao Yao berikutnya. Tianshan Tonglao yang menjadi penguasa diktator di istana Lingjiu. Kemudian tokoh menarik yang akan kita bahas di sini yaitu Li Qiusui. Dalam hal kungfu, Li Qiusui memang berada di bawah kemampuan kedua saudara seperguruannya. Tapi satu hal yang menarik dari Li Qiusui adalah, darinya telah lahir wanita-wanita cantik yang menjadi tokoh-tokoh penting yang muncul dan memberi pengaruh sangat besar dalam kisah Demigods and Semi-Devils. Tidak ada data yang cukup jelas asal-usul dari Li Qiusui terkait silsilah keluarganya. Ia disebutkan memiliki adik yang mirip dengannya. Di kisah novel tidak dituliskan siapa nama adiknya, tetapi di data yang lain nama Li Biun muncul sebagai nama yang digunakan untuk mengistilahkan adik kandungnya. Awalnya ia menikah dengan Wu Yazi dan hidup di sebuah gua di gunung tanpa batas. Di sana mereka melahirkan seorang anak bernama Li Qingluo, ibu dari Wang Yuyan. Dikisahkan mereka semua memiliki wajah yang sangat mirip. Hingga saat Susu membawa lukisan yang diberikan Wu Yazi, banyak orang mengira bahwa itu adalah Wang Yuyan, padahal sesungguhnya itu adalah Li Biun. Lukisan ini sedikit memiliki keunikan cerita. Saat di gua gunung tanpa batas, Wu Yazi melukis wajah Li Qiusui, tetapi tanpa sadar ia menorehkan sebuah tahi lalat di pipinya. Tanda itu adalah tanda yang dimiliki Li Biun yang membedakannya dengan Li Qiusui. Wu Yazi saat itu berkata kepada Li Qiusui bahwa wanita lukisan itu adalah lukisannya, tetapi tanda tahi lalat itu seolah menunjukkan bahwa itu adalah adiknya. Li Qiusui menduga dan berasumsi bahwa itu bukanlah lukisannya. Terlebih lagi Tianshan Tonglao tertawa bahagia sebelum kematiannya setelah melihat tahi lalat di wajah wanita dalam lukisan itu. Tapi sungguh pun demikian, Wu Yazi tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa lukisan itu adalah Li Biun. Bahkan Wu Yazi meminta Susu untuk mencari Li Qiusui dengan bermodal gambar wanita dalam lukisan itu. Saat itu pun Wu Yazi tidak mengatakan nama dari wanita dalam lukisan itu, tetapi arah tujuannya adalah di sebuah gua di gunung tanpa batas, dan hanya Li Qiusui yang tahu tempat itu. Sampai titik ini sepertinya masih misterius wanita dalam lukisan itu. Tetapi jika Anda memiliki pandangan, dan bahkan data yang sangat spesifik atas pandangan itu, mohon kiranya menuliskan komentar Anda dalam kolom komentar di bawah video ini. Satu tokoh penting lagi yang muncul dalam kisah Demigods and Semi-Devils adalah Putri Yinchuan yang bernama Li Qinglu. Putri cantik ini adalah putri dari Sixia yang merupakan cucu dari Li Qiusui. Atas usaha Tianshan Tonglao, sang putri dijebak menjadi putri mimpi yang berhubungan dengan Susu dalam mimpinya. Hingga akhirnya mereka berdua bertemu dalam sayembara yang diadakan sang putri untuk menemukan Susu di negeri Sixia. Agak sedikit berbeda dengan kisah novel. Dalam kisah novel Putri Sixia diculik dan diberi obat perangsang oleh Tianshan Tonglao, lalu kemudian ia memberikannya pada Susu yang juga telah terkena obat perangsang dari Tianshan Tonglao. Keduanya jauh berbeda, tetapi garis merahnya adalah Putri Sixia adalah pasangan Susu yang diusahakan oleh Tianshan Tonglao dalam sebuah jeratan jebakan. Dan pada akhirnya keduanya saling mencintai. Witing tresno jalaran soko kejebak. Li Qiusui memang bukan tokoh yang bisa bersaing mendapatkan posisi tertinggi dalam tokoh sakti di jagat Jinyong. Tetapi kesaktiannya tak bisa dianggap remeh dan masih mampu masuk dalam 5 besar tokoh sakti di jagat Jinyong. Kisah cintanya adalah sebuah kisah cinta yang cukup rumit. Ia terlibat cinta segitiga dengan Tianshan Tonglao yang sama-sama mencintai Wu Yazi, adik seperguruan mereka. Sesungguhnya Li Qiusui lah yang sempat menikah dengan Wu Yazi. Mereka telah mendapatkan anak saat hidup bersama di gua di gunung tanpa batas. Pertikaian mulai timbul saat Wu Yazi mulai membuat patung giok yang mirip dengan sosoknya.
Saat itu ia menganggap bahwa yang dibuat Wu Yazi adalah dirinya. Tetapi Wu Yazi seolah lupa segalanya saat membuat patung itu. Ia nampak tidak peduli dengan pasangannya yang hidup. Hal ini membuat Li Qiusui marah dan ingin menghancurkan patung giok itu. Tapi Wu Yazi menghadangnya. Hal ini mengobarkan api cemburu dalam diri Li Qiusui. Ia marah dan pergi meninggalkan Wu Yazi. Kemudian ia mengembara. Bermodal kecantikan dan keahlian kungfunya, ia menggoda banyak tokoh pria dan ia pun berhubungan dengan mereka. Tetapi sesungguhnya ia selalu membunuh para pria itu karena ia masih mencintai sosok Wu Yazi yang sesungguhnya tak tergantikan dalam hidupnya. Pengembaraannya berhenti di negeri Sixia dan ia menikah dengan kaisar di sana. Setelah sang kaisar mati, putranya duduk menggantikan kursi kaisar di Sixia. Dari situlah sepertinya lahirlah Putri Yinchuan yang cantik yang kelak menjadi pasangan Susu. Pertikaiannya dengan Tianshan Tonglao sesungguhnya tak murni tentang cinta mereka terhadap Wu Yazi. Tetapi perasaan ini jadi perebutan pengakuan cinta hingga mereka harus saling mencelakai dan bahkan saling mengintai nyawa satu sama lain. Perseteruan ini dimulai saat Li Qiusui menginterupsi Tianshan Tonglao yang sedang mengalami masa perubahan menjadi seorang anak kecil dan kehilangan semua kungfunya. Alhasil Tianshan Tonglao pun melukai pipi Li Qiusui yang menjadi senjata utamanya untuk menaklukkan banyak pria. Hal inilah yang mengobarkan dendam di antara mereka. Hingga saat Tianshan Tonglao di usia yang ke-96 mengalami masa perubahan lagi, Li Qiusui pun mencarinya. Saat itu ia berhasil memotong ibu jari dan sebelah kaki dari Tianshan Tonglao, tapi saat itu Susu yang sudah berjanji menjaga Tianshan Tonglao selama masa perubahannya, mampu membawa pergi dan menyelamatkan Tianshan Tonglao dari ancaman kematian Li Qiusui. Berhari-hari Tianshan Tonglao dan Susu bersembunyi di sebuah ruang es di istana Sixia, tetapi Li Qiusui tak mampu menemukannya. Hingga pada hari terakhir masa perubahan Tianshan Tonglao, Li Qiusui terus mengganggunya lewat suara hening yang bisa terdengar oleh siapapun yang ia inginkan. Suaranya terdengar oleh Tianshan Tonglao saat sedang melakukan latihan terakhir masa perubahannya. Li Qiusui terus mengatakan kisah cintanya dengan Wu Yazi. Alhasil pudar sudah konsentrasi Tianshan Tonglao, ia pun marah dan menyambut suara Li Qiusui dengan hinaan-hinaan wanita penggoda yang ia tujukan pada Li Qiusui. Alhasil terbongkarlah ruang persembunyian Tianshan Tonglao dan Susu. Terjadi pertarungan sengit di sini. Tianshan Tonglao cukup kewalahan menghadapi Li Qiusui, karena belum sempurna dalam proses latihannya dan kakinya sudah tidak lengkap lagi. Tetapi pertarungan menjadi berimbang karena Susu ikut membantu Tianshan Tonglao. Akhirnya keduanya ambruk setelah sama-sama beradu tenaga dalam. Tianshan Tonglao mati setelah ia tertawa terbahak-bahak melihat tahi lalat yang ada dalam wajah wanita yang Wu Yazi lukiskan. Tetapi Li Qiusui menangis setelah menyadari ada tahi lalat di pipi wanita dalam lukisan itu. Saat lukisan itu dibuat, Wu Yazi bercerita bahwa lukisan itu adalah lukisannya. Tetapi saat ia melihat tahi lalat itu, ia menduga bahwa sesungguhnya lukisan itu adalah lukisan adik kandungnya. Ia tak tahu apakah Wu Yazi dalam kondisi sadar atau tidak sadar menorehkan tahi lalat di pipi wanita dalam lukisan itu. Manakah yang benar, dugaannya bahwa lukisan itu adalah adiknya atau perkataan Wu Yazi yang mengatakan bahwa itu adalah lukisannya? Ia menangis dalam rasa sakit, cinta dan keraguan tentang siapa yang sesungguhnya Wu Yazi cintai. Satu-satunya pria yang sesungguhnya ia cintai adalah Wu Yazi, sekalipun ia sudah berhubungan dengan banyak pria tampan dan terkenal. Sampai di sini kisah ini mampu kami buat. Tianshan Tonglao dan Li Qiusui adalah dua tokoh wanita yang paling sakti yang ada dalam jagat Jinyong. Tetapi kesaktiannya tak mampu membuat mereka bahagia karena cinta dalam hati mereka. Mereka berdua terjerat dalam cinta yang penuh keraguan dan drama hingga akhir masa hidupnya.
Cek deskripsi di konten ini, temukan kisah Tianshan Tonglao yang cukup layak berebut ranking tokoh terkuat dengan Wu Yazi ataupun Sweeper Mom di jagat Jinyong. Like and subscribe channel ini. Kurang lebihnya dalam konten ini silahkan tuliskan pendapat Anda dalam komentar. Apapun yang menjadi pandangan, penemuan, asumsi ataupun argumen lain yang Anda tuliskan dalam kolom komentar pada video ini adalah sesuatu yang berharga buat kami. Dari jutaan kisah menarik dan dari setiap kisah Wuxia.师叔，哎，我还是先把你们救出去再说吧。